Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia dari kelas Teknik Komputer 1B dengan nomor BP 2001081002. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari mata kuliah instalasi komputer. Dari perangkat input dan juga perangkat output. Perangkat input sendiri merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk mengontrol sebuah komputer. Di sini ada beberapa contoh dari perangkat input, yaitu ada keyboard, ada mouse, barcode reader, scanner, webcam, serta flash disk, dan masih banyak lagi contoh dari perangkat input dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat keluaran yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data pada komputer. Kemudian ada beberapa contoh dari perangkat output sendiri, yaitu ada monitor, ada printer, plotter, speaker, proyektor, serta headphone, dan juga masih banyak lagi contoh-contoh dari perangkat output dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada hardware. Hardware atau perangkat keras adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas menyusun perangkat komputer sesuai atau supaya komputer bisa berfungsi seperti seharusnya. Di sini terdapat beberapa contoh dari hardware, yaitu ada power supply, ada hard disk, ada prosesor atau VCU, motherboard, dan juga ada keyboard. Dan ada beberapa lagi contoh dari hardware lainnya yang tidak saya cantumkan di sini. Kemudian ada motherboard. Motherboard sendiri merupakan suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain seperti prosesor, video card, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari motherboard sendiri yaitu untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Kemudian ada bagian-bagian dari motherboard, yaitu ada soket prosesor, slot memori, chipset not bright, short bright, slot PCI Express X16, slot PCI Express X1, slot AGP, slot PCI, IC BIOS, port floppy disk, port power, pin kabel front panel, CPU fan connection, back panel motherboard, baterai CMOS, port SATA, dan port IDE. Kemudian terdapat juga jenis-jenis kabel, ada kabel VGA, kabel DPI, kabel HDMI, kabel USB, kabel audio, kabel IDE, kabel SATA, kabel eSATA, kabel front panel, kabel jaringan, kabel firewire, dan juga kabel power. Dan masing-masing dari jenis-jenis kabel ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Kemudian ada langkah-langkah merakit komputer atau PC, yaitu yang pertama adalah memasang CPU, dilanjutkan dengan memasang RAM, yang ketiga adalah memasang power supply, yang keempat memasang hard disk, yang kelima memasang media optik, yang keenam memasang motherboard pada case, dan yang terakhir adalah memasang kartu ekspansi. Kemudian ada BIOS atau Basic Input Output System. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani. BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti halnya keyboard. Karena kedekatannya dengan perangkat keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. Kemudian ada menu-menu yang terdapat dalam BIOS. Ada informasi, ada konfigurasi, ada security, ada boot, dan juga exit. Dan ada beberapa menu BIOS yang tidak saya cantumkan di sini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.